Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo, dan sekarang saatnya kita akan segera memulai acara kita pada siang hari ini, yaitu berbagi-bagi ilmu ya. Banyak narasumber yang akan membagikan banyak pemaparan yang luar biasa, akan berguna nih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman juga. Oke, saya ingin mengingatkan kepada narasumber bahwa waktu untuk pemaparan adalah 20 menit, dan nanti izinkan saya masuk di 3-5 menit kurang untuk mengingatkan bahwa waktunya akan segera habis. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai digital skills. Saya ingin mengundang Bapak Yoga Regawa Indra. Beliau adalah dari Gudang UMKM Online. Halo Bapak Yoga. Oke, halo Mbak Seril. Iya, betul sekali. Bapak, apa kabar? Sehat ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, saya ingin persilahkan, dan jangan lupa waktunya adalah 20 menit ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Saya mulai saja karena waktunya terbatas ya. Biasanya kita agak lari-lari atau waktunya cukup cepat, karena biasanya antara presentasi dengan waktu kayaknya cukup mepet ya, untuk 20 menit memberikan. Izinkan saya share. Untuk tema besar kreatif dan inovatif di rumah saja di masa pandemi ini, saya mengambil judul kreatif dan inovatif mencari duit di masa sulit. Inovasi ini mencari celah dan peluang dari sesuatu yang kurang tren di platform sosmed yang tren. Ini maksudnya saya dan teman-teman di sini di Gudang UMKM Online ini sedang fokus, kan kita sosial media yang paling ngetren masih dipegang Facebook sampai saat ini ya, kurang lebih memiliki jumlah pengguna aktif itu di bulan Januari 2021 itu 2,7 miliar. 25 Januari 2021 ini, walaupun mungkin banyak teman-teman yang kalangan muda atau ibu-ibu sosialita yang sudah mulai meninggalkan Facebook, tapi tidak sedikit juga ibu-ibu pinggiran dan pelosok-pelosok yang sekarang mulai jumlahnya cukup banyak, karena sejak pandemi ada dari orang yang tadinya tidak punya laptop atau tidak punya handphone memaksakan diri ya untuk minimal punya handphone untuk online anak-anaknya, sekolah anak-anaknya, karena kondisi di rumah saja ini akhirnya pengguna Facebook meningkat cukup signifikan ya, karena orang-orang daerah itu tidak begitu aware dengan Instagram, tidak begitu, apalagi TikTok ya, TikTok walaupun ini lagi nge-trend TikTok, Instagram dan lain-lain, tapi beberapa banyak orang di pelosok-pelosok, terutama ibu-ibu berdasternya, agak lebih nyaman mereka menggunakan Facebook. Ya. Kreatif dan inovatif memaksimalkan Facebook Anda. Ada dua pilihan yang saya pilih di sini, karena kebetulan saya di Gudang UMKM ini mayoritas ya terbatas ya, usaha kecil menengah ini usaha kurang modal, jadi terbatas, skillnya terbatas, modalnya juga terbatas. Yang pertama ada Facebook Marketplace, saya menyebutnya sebagai semi online, without skill tidak apa-apa. Jadi ada satu marketplace yang cukup menarik, karena
Ini fitur baru, sebetulnya tidak baru-baru banget, tapi jarang dilirik. Nah, jarang dilirik ini fitur yang baru ini ada di Manja. Berbeda dengan kita anggaplah Shopee, marketplace yang sudah sangat terkenal, tapi sudah berdesak-desakan. Yang sukses banyak, tapi kondisinya bahwa ratusan ribu orang jualan di marketplace Shopee. Nah, berbeda dengan marketplace Facebook. Facebook masih butuh para penjual. Ketika butuh para penjual, biasanya platform tersebut memberikan beberapa kelebihan atau keluasan tanpa kita harus pasang iklan, karena mereka lagi menarik simpati atau menarik kita ya, sebagai user data. Yang kedua, FB and Bricks ini totally online ya, human versus mesin, jadi tidak ada, bukan jual beli ya, jual beli, tapi berpotensi menghasilkan juga. Oke, kita lanjut. Saya memilih salah satu fenomena bakso aci Garut ini di daerah Copong. Ini ada anak usia 25 atau 26 tahun, di mana secara skill dan modalnya terbatas. Nah, dia kompetitor pendahulunya sudah sangat luar biasa ya, dengan kapitalnya yang sudah cukup kuat, kemasannya keren. Jadi ketika pemain lain atau kompetitor bertarung di resep, bikin bakso aci yang enak, cari resep terbaik, di kemasan, pesan kemasan yang sangat menarik dan berinovasi di teknik pemasaran, ternyata pemain baru ini melihat celah yang sebaliknya, ini inovasi yang sebaliknya, atau saya menyebutnya nekat berimprovisasi dari kelemahan dan kekurangan dengan membuat produk tanpa kemasan. Ketika yang lain bertarung di kemasan, dia bikin tanpa kemasan, jadi polos waktu di kemasannya, dengan rasa apa adanya, malah mengungguli kompetitor seniornya dengan pencapaian penjualan 8-15 ribu bungkus per hari. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyak orang-orang di Jabodetabek yang secara kapital lebih kuat, tapi dia pengen punya branding sendiri, dia pengen punya kemasan sendiri. Nah, difasilitasilah oleh anak ini yang jualan di awalnya memakai Facebook Marketplace. Di awalnya ya, kalau sekarang hampir di marketplace yang lainnya ada sebagai pendampingnya, landing page juga sudah punya, website dan lain-lain. Nah, ini kita lihat inovasinya, inovasi masuk ke kategori nekat berimprovisasi. Ketika yang lain berlari di produk-produk bagaimana kemasan lebih baik, dia bikin tanpa kemasan. Nah, pasarnya cukup banyak orang yang menginginkan tanpa kemasan. Ketika tadi sudah saya sampaikan ya, ketika kompetitor lain berdesak-desakan di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada dan lain sebagainya yang ngetren, anak ini bermain fokus di marketplace FB dengan menurunkan ibu-ibu berdasar kurang lebih ada dua perkampungan di daerah Copong, fokus jualan di FB Marketplace. Nah, kenapa dia memilih di FB Marketplace? Karena FB Marketplace termasuk salah satu platform yang bisa tidak begitu orang harus punya skill tertentu ya, tidak usah mengerti SEO, SEM, atau tidak harus iklan. Dan ada kelebihannya tadi yang saya bahas di awal, di Marketplace ini masih cukup dimanja oleh Facebook dengan daya jangkau yang cukup tinggi walaupun kita tidak pasang FBA. Skill, inovatif, dan kreatif. Berjualan di marketplace Facebook tidak butuh skill, hanya butuh waktu singkat untuk menjadikan berdasar menjadi mesin penjual yang handal. Kalau urusan trendsetter sebetulnya misalnya budaya, kalau berbicara budaya, saya nggak usah sedikit ke budaya ya. Budaya orang Belanda itu lebih suka jadi trendsetter. Penerima Nobel banyak dari Belanda. Nah, bagaimana budaya bangsa kita? Nah, biasanya budaya bangsa kita itu memang tidak semua ya, tidak, tapi mayoritas biasanya cari aman, rame, keep calm and wait and see gitu. Udah rame baru pengen ikut jualan, berdesak-desakan, ada yang tren ikut semua ke tren. Ini rame jualan Lejing Wudu, ikut Lejing Wudu. Ini ramai jualan bakso aci, semua ikut bakso aci. Tanpa ATM, amati, teliti, modifikasi, tanpa inovasi, tanpa kreativitas itu agak berat. Nah, jadi saya lebih memilih kata punya nyali untuk langkah salah atau gagal daripada kehati-hatian berlebih untuk tidak berbuat salah. Dalam berbisnis, mencoba hal baru itu adalah keharusan. Nah, untuk blue ocean strategi nanti atau red ocean seperti apa, nanti searching saja bagaimana kita lebih memilih blue ocean seperti anak tadi, tidak berdarah-darah di laut merah, tapi di laut yang biru, yang lebih adem. Baru dan beda kadang lebih menggoda. Strategi yang menantang untuk keluar dari samudra merah persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Walaupun produknya sama,
ruang pasar yang bikin tanpa kemasan tadi pesaingnya tidak begitu banyak atau bahkan belum. Kalau yang ada kemasannya, kalau tidak salah ada sekitar 90 sampai 100 merek di Garut itu. Si anak ini melihat peluang untuk membuat sesuatu, amati, teliti, modifikasi dengan kekurangannya menjadi sesuatu yang dijual. Happy Marketplace masih dimanja, daya jangkaunya tinggi walaupun tanpa iklan, tidak mengerti IT dan aturan belum seketat fitur lainnya yang sudah laku. Biasanya fitur baru lagi narik pelanggan, lagi narik user data, memberikan keleluasaan buat kita ya, lebih nyaman, lebih mudah tanpa kita upload merem saja masih banyak yang nanya. Kalau kita di marketplace yang lain mau tidak mau kita harus terus ya harus buka. Walaupun Shopee sekeren apapun Shopee kita tetap harus buka, misalnya mengikuti apa yang disarankan Shopee, ikut program-programnya ataupun memberikan bonus, memberikan diskon dan lain sebagainya. Yang kedua, monetize video Facebook, algoritmanya belum sebanding dengan monetize video YouTube. Jadi masih banyak celah untuk berinovasi dan improvisasi atau nekat gaspol, remblong dengan resiko suspend atau OKT. Saya tidak akan bahas detail resiko suspend atau OKT seperti apa. Pasti ini kita di UMKM 1 kurang lebih punya 59 halaman. Ada emak-emak pengusaha, ada kaum rebahan, ada negatif, ada produk juga. Ini bisa ada beberapa yang memang influencer kita seperti Kang Chandra, Berani, gitu kan, yang kita keep, ada pengrajin kulit Garut. Ini jualan sekaligus cari cuan. Pandemi bikin Facebook makin ciamik. Ketika di rumah saja, efeknya cukup menarik. Kita upload video-video Facebook, kalau berseliweran itu video review film dan lain sebagainya yang ada iklan-iklan. Setelah itu penghasilannya agak lumayan ya kalau kita kerjakan bareng-bareng untuk mendapatkan 10.000 follower dan 30.000 menit penonton tidak terlalu sulit. Syarat pertama untuk bisa memonetize Facebook Adlibs. Bisa konten lucu, review video pendek yang menyentuh gitu kan. Atau review produk juga no problem, atau siaran langsung. Ada yang gaming atau hal lainnya, bagaimana kita berbagi apa yang kita mampu atau apa yang kita bisa. Kalau kita tidak bisa lucu, tidak bisa keren, tidak bisa bikin video yang menyentuh, apapun, asal kita bisa ngomong, kita berbagi sesuatu yang positif, catat yang positif, sharing yang positif, insya Allah bisa menghasilkan. Oke, kita lanjut. Trendsetter atau follower, menjadi follower di tengah kerasnya persaingan bisnis internet, hobi ML atau McClick. Menjadi pelopor merupakan persyaratan tidak tertulis. Sebagai contoh, coba tengok ada berapa YouTuber yang ingin sukses seperti pendahulunya yang sudah terkenal dan kaya raya. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, ratusan ribu orang ingin kaya raya ricis, pengen kaya Atta, pengen punya podcast seperti Deddy Kobuser, pengen sekeren Arif Muhammad, atau pengen pengunjungnya seperti Wariti dan lain-lain yang video-video sketsa komedi yang banyak pengunjungnya. Tapi kita harus mengukur diri value apa, seperti apa diri kita, kan? Jadi jangan tiba-tiba kita latah atau ikutan bikin prank padahal bukan passion kita di sana. Bukan mengikuti sesuatu yang trending topik. Kalau bukan passion kita, bukan apa yang kita kuasai, agak terlalu sulit. Apalagi kompetitornya sangat luar biasa ya untuk menjadi YouTuber. Jadi kalau Anda bingung cari ide untuk jadi pelopor, tidak perlu khawatir, sah-sah saja kita melakukan upgrade dari tren yang ada sebelumnya, seperti yang dilakukan pedagang bakso aci tadi. ATM masih bisa dilakukan dengan mengukur kemampuan kita baik dari sisi skill maupun passion kita. Terus ada value kita seperti apa, apakah kita jago masak, atau jago bercerita, jago menulis, jago foto, jago acting, atau lucu-lucuan, atau cuma bisa ngomong saja, asal berbagi yang bermanfaat, kalau ada hasilnya. Kurang lebih bayangannya seperti itu. Jadi ketika kita pengen ide kreatif dan inovatif, pilihan kami di sini lebih ke memilih bagaimana ide. Saya izin tutup ya sharingnya. Kalau terlalu terburu-buru, maaf. Ini biasanya saya kekejar-kejar waktu. Jadi saya bisa lihat ini apa? Ya, chatnya di sini. Jadi kita bisa memilih dari berbagai banyak sesuatu yang trending yang diikuti banyak orang, kita bisa memilih yang tidak begitu banyak pesaingnya, atau ada fitur-fitur baru dari misalnya Instagram melalui fitur baru, ikuti saja. Biasanya mereka lebih memanjakan para pemakainya ketika fiturnya baru action atau baru keluar. Nah, contohnya teman-teman bisa coba, misalnya anggaplah kita tidak punya skill apa-apa, tidak mengerti SEO, tidak mengerti SEM, kita upload sambil merem
foto dompet kulit atau apa produk yang Anda punya di Facebook Marketplace minimal 3, 4, 5 orang ada yang nanyakan, karena daya jangkaunya masih sangat jauh oleh Facebook. Beda kalau di halaman fanspage. Di halaman fanspage sekarang kan pemakainya sudah banyak, sudah bisa dimonetize tanpa kita iklan, agak berat bertaruh di lini masa atau halaman fanspage untuk bisa terjangkau banyak orang. Nah, bayangannya seperti itu. Mudah-mudahan ada gambaran. Karena waktu yang terbatas, saya Komunikasi atau Indra Jawa Indra dari bidang UMKM lain di Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan hanya 2 hal saja, Facebook Marketplace dengan Facebook Adbrick. Facebook Adbrick itu sederhananya bagaimana kita menjadi YouTuber di Facebook. Ini YouTuber, Facebooker itu agak aneh ya, YouTuber. Jadi video kita yang diupload biasanya sekarang berdasarkan jadi YouTuber. Anda bisa berganti uploadnya di halaman Facebook dan hasilnya juga tidak begitu mengecewakan. Karena kami dan teman-teman di sini alhamdulillah sudah mencoba dan lumayan hasilnya cukup baik. Terima kasih kepada Mbak Seril. Sekian saja dulu penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para peserta juga, maaf sekali kalau ada kekurangan dan kelemahan dari apa yang saya sampaikan. Mangga, Mbak Seril. Baik, nuhun. Terima kasih Pak Yoga. Dan mungkin kalau misalnya tadi masih penasaran gitu ya, ini kayaknya belum semua keluar nih, masih mau nanya-nanya. Tenang aja, boleh. Tenang, boleh tanya langsung di kolom chat ya. Silahkan mau bertanya dengan Bapak Yoga, nanti akan dibalas di Q&A. Kalau pertanyaannya beruntung kita bacakan, akan ada 5 digital money saldo OVO masing-masing Rp100.000. Baik, kita akan lanjutkan tadi dari digital skills ya. Menarik sekali soal UMKM-nya. Sekarang kita akan lanjut ke digital ethics. Digital Ethics kali ini mengundang dari Kaizen Room, ada Ibu Roza Nabila. Ini lebih ke kakak ya, Kakak Roza Nabila. Ibu apa boleh, kabar, Kak? Kak? Boleh. Baik. Mbak Sheryl gimana, baik? Alhamdulillah, baik. Oke, kalau begitu saya ingin mempersilahkan waktu dan screen, mengingatkan bahwa waktunya adalah 20 menit, dan mohon maaf apabila nanti saya akan mengingatkan apabila kurang 3 atau 5 menit ya. Oke, baik. Saya langsung share screen aja ya. Silakan.